Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast ID Wilayah Jawa Tengah. Nah, kali ini kita berbeda ya, tidak bertemu dengan para dokter, tapi kita bertemu dengan seorang senator. Beliau adalah Dr. Abdul Kholik SH MSI. Salam semuanya. Beliau adalah senator DPD RI periode 2019 sampai 2024. Perwakilan Jawa Tengah ya. Bapak Abdul Kholik terpilih sebagai senator periode mewakili Jawa Tengah dengan perolehan 1.420.005 suara. Nah, beliau ini kebetulan sangat aktif berhubungan dengan kita di wilayah Jawa Tengah. Jadi teman-teman sejawat bisa menyaksikan juga, kita sudah bertemu 3 kali ya Pak ya? 3 kali untuk membahas terkait dengan dokter di bidang hukum ya. Masalahnya kita juga sedang berhadapan juga dengan apa yang akan menjadi nasib para dokter ke depan seperti apa. Dan kita juga bersama dengan Ketua ID Wilayah Jawa Tengah, Dr. Joko Handoyo, spesialis bedah onkologi. Nah, Pak Kholik ya, terima kasih ya Pak sudah berkenan untuk matur suwun undangannya. Ya. Mungkin Dr. Joko Handoyo bisa berbincang dengan Pak Abdul Kholik terkait dengan kemarin Dok, bagaimana Dok? Apa yang kita bicarakan dengan Pak Kholik terkait dengan yang kemarin kita bertemu? Ya, jadi kemarin kami senang sekali karena kami mendapat kesempatan untuk melakukan diskusi dan sekaligus memberikan mengenai hasil pengkajian dan usulan dari ID Wilayah Jawa Tengah dalam rangka RUU Kesehatan Omnibus Law. Nah, dalam apa yang kami perhatikan di dalam RUU Kesehatan itu adalah kami lebih banyak menyoroti mengenai yang penting sekali adalah bagaimana pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Terutama adalah agar supaya pelayanan itu mudah, cepat, dan tepat. Sehingga akan memberikan kemudahan dan juga akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, baik sebagai yang menerima pelayanan maupun dari yang memberikan pelayanan, yaitu para tenaga kesehatan. Memang kita mengetahui bahwa saat ini negara memang masih berjuang untuk memenuhi segala sesuatunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini. Untuk itulah kami ingin memberikan usulan-usulan di dalam rangka RUU Kesehatan ini, terutama kami pentingkan adalah di dalam pelayanan kesehatan. Tentunya dalam hal ini ID yang juga sudah saya sampaikan kemarin, kami sebagai para dokter pasti akan mematuhi segala keputusan dan segala peraturan yang ada dari pemerintah. Karena apa? Karena memang kami sejak awal dilahirkan para dokter ini untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik. Sudah dimulai dari tahun 1908, yaitu dengan Budi Utomo, di mana di situ para dokter pribumi pada waktu itu, yang namanya disebutkan pada waktu karena masih awal adalah dokter Jawa, itu mereka sudah melakukan pertolongan pelayanan kesehatan terhadap anak-anak bangsa sendiri, seperti contohnya pada kaki gajah dan juga penyakit kudis dan sebagainya, dan kemudian merambah ke pendidikan. Jadi untuk itu kami ingin menyampaikan bahwa usulan dan juga kami ingin menyampaikan bahwa memang ID tidak pada ranah pendidikan maupun pelayanan secara langsung, tetapi kami menyiapkan anggota-anggota kami untuk betul-betul terjamin bahwa mereka adalah seorang dokter dengan kompetensi yang baik. Tentunya dalam hal ini adalah didapatkan dari Konsil Kedokteran Indonesia dalam pendidikannya, dan ini merupakan ranah juga dari pemerintah. Untuk itulah harapan ini kami sampaikan, dan sekaligus pada kesempatan yang sangat baik ini kami mohon kepada Bapak Abdul Kholik, kiranya harapan-harapan apa yang Bapak inginkan dari kami para dokter ini, dan sekaligus juga kami akan menerima masukan-masukan bahkan kritikan Pak, sehingga kami bisa memperbaiki diri, karena tentunya
Kami tidak bisa mengetahui apa sih kekurangan kami, yang tahu adalah orang lain. Dan lebih-lebih panjenengan sebagai senator dan dari Jawa Tengah, ini sangat kami harapkan masukan-masukannya kepada kami semua. Terima kasih Pak Kholik. Monggo. Terima kasih Dr. Joko. Nah Pak Kholik, bagaimana nih Pak Kholik terkait dengan rancangan undang-undang kesehatan yang sekarang sedang dibahas di DPR RI, kemudian bagaimana kelanjutannya seperti itu Pak Kholik? Baik, mungkin sebelum menjawab yang itu, tentu pertama saya merespon dan mengapresiasi ID Pak Joko dan segenap jajaran kolega sejawat ya semuanya dari para dokter di Jawa Tengah atas kontribusi sumbangsih yang luar biasa. Saya berpandangan para dokter sebagai bagian dari tenaga kesehatan, terutama ketika pandemi kemarin, kita itu betul-betul sangat bergantung kepada tenaga kesehatan, termasuk tentu para dokter ini di dalam kita menghadapi dan keluar dari pandemi. Nah, tadi juga disebutkan oleh Pak Ketua, Pak Joko, bahwa kita semua tahu dokter sejak zaman prakemerdekaan merupakan inisiator dan juga eksponen penting bangsa. Kita tahu sejarah berdirinya Budi Utomo itu juga dipelopori oleh para dokter. Karena itu sangat wajar kalau para dokter sampai kapanpun akan selalu memiliki jiwa nasionalisme yang luar biasa, dan itu akan tercermin kalau dulu perjuangan kemerdekaan, sekarang berjuang untuk pengabdian pelayanan kepada masyarakat. Yang berikutnya kita tahu juga bahwa pelayanan kesehatan itu adalah hak dasar warga negara, dijamin dalam konstitusi pasal 28H. Di sana jelas bahwa setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan. Karena itu sektor kesehatan menjadi sektor kunci dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, termasuk di daerah juga. Sektor kesehatan adalah sektor pelayanan dasar yang menentukan keberhasilan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kita punya indeks pembangunan manusia yang diukur untuk melihat kemampuan daerah atau nasional, itu salah satu indikatornya adalah kesehatan. Jadi memang ini sangat penting untuk itu. Nah, yang berikutnya soal ID, tentu tadi kami mengapresiasi, dan kemarin kami ketika Hari Pahlawan itu saya menyelenggarakan peringatan Hari Pahlawan sekaligus memberikan award atau memberikan penghargaan Anugerah Senator Indonesia B52 bidang kesehatan. Nah, ini kemarin kita kasih penghargaan bahwa saya sebagai wakil Jawa Tengah memberikan ucapan terima kasih sekaligus penghargaan kepada para pahlawan pandemi, diantaranya adalah selanjutnya para dokter. Jadi saya secara pribadi sangat berterima kasih untuk kontribusi ID. Nah, terkait dengan ID itu sendiri, kita tahu bahwa di dalam rezim legislasi kita, berbagai organisasi profesi itu diberikan otonomi, diberikan kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri. Karena itu organisasi profesi diatur oleh undang-undang, termasuk ID. Ini adalah penjabaran dari konsep bernegara. Jadi di dalam komponen bernegara itu ada pemerintah, ada rakyat, ada wilayah. Lah, komponen rakyat itu termasuk adalah para organisasi ini, profesi, sehingga dalam konteks organisasi ID atau organisasi profesi yang lain, negara memberikan kewenangan kepada organisasi profesi untuk mengatur tata kelola para profesi itu. Jadi ini adalah sebuah kepercayaan kepada organisasi profesi untuk bisa berkontribusi dan juga mengatur kehidupan dan juga mengatur bagaimana para dokter bisa bekerja dengan baik. Nah, karena itu saya juga selalu memberi
perhatian kepada ID, bahkan sejak awal pun saya sudah sering silaturahmi dengan ID, apalagi terakhir ini kita semua sedang dalam tahap penyusunan undang-undang, yaitu dibentuknya RUU Omnibus Law sektor kesehatan. Ini memang ada upaya dari pemerintah untuk melakukan unifikasi semua undang-undang sektor kesehatan, dan di dalamnya tentu ada tujuan untuk bagaimana tadi seperti Pak Ketua sampaikan, meningkatkan pelayanan kesehatan. Nah, tapi tentu di dalamnya akan ada singgungan-singgungan dengan semua profesi kesehatan. Nah, karena itu saya sebagai bagian dari wakil rakyat mengajak teman-teman di profesi kesehatan, termasuk terutama tentu ID, itu ikut mencermati ini, karena semua rancangan undang-undang itu harus dibentuk melalui partisipasi masyarakat, partisipasi stakeholder, apalagi ID itu bagian dari rezim pengaturan ini. Makanya kami minta masukan, minta tanggapan dari ID atas draft undang-undang tersebut untuk sama-sama nanti kita aspirasikan, kita suarakan. Tujuannya kembali lagi agar tujuan pembentukan undang-undang ini sampai pada maksudnya, yaitu mencapai derajat pelayanan kesehatan yang lebih baik. Dan tentu nanti kita akan terus berhubungan, akan terus saling berkomunikasi, karena tahapan awal penyusunan undang-undang ini dari kita diselesaikan, yaitu RUU inisiatif sudah diparipurnakan. Tahap berikutnya akan masuk pembahasan. Nah, di pembahasan ini semua nanti akan diundang untuk memberikan masukan, dan pasal demi pasal perlu dikaji. Saya tentu tidak semuanya memahami konteks tupoksi terkait dengan profesi itu, tapi nanti dari kita bekerjasama, nanti kita bisa sama-sama mengawal agar undang-undang ini bisa tersusun dengan baik. Demikian Bu Reni. Iya, terima kasih. Dr. Joko, kemarin kita sudah sesuai dengan anjuran dari Pak Kholik ya. Mungkin Dr. Joko bisa menceritakan perjuangan nih para ketua ID ya dan anggota di Jawa Tengah untuk mencermati itu, Dok. Ya. Jadi kalau ditanyakan mengenai hal itu, memang setelah kami mendapatkan draftnya, antara lain juga dari DPD RI, dan kebetulan dari draft yang kami terima, baik itu dari DPD, dari PBID, maupun yang kami terima juga melalui teman-teman yang ada di DPRD tingkat 1 Jawa Tengah. Kebetulan yang kami dapat dari DPD, dari Bapak Kholik, ini yang paling lengkap. Karena selain draftnya ada naskah akademiknya. Nah, sehingga itulah yang menjadi pegangan kami. Nah, untuk itu karena banyak sekali Pak, 470 pasal pada waktu itu, dan sekarang sudah menjadi 478 pasal. Tapi saya kira pasal-pasalnya tidak akan berubah banyak, mungkin yang 8 itu tambahan saja. Tetapi kami dalam mencermati itu tentunya tidak mudah buat kami. Itu kami lakukan dalam waktu 1 minggu, dan itu dilakukan bersama-sama, bukan saja dari ID wilayah, pengurus ID wilayah Pak, tapi bersama-sama dengan pengurus dari ID cabang dan juga dari perhimpunan yang ada. Jadi itu kita mendapatkan dari 26 cabang dan 11 perhimpunan, sehingga kami mendapatkan teman-teman sebanyak 112 orang. Mereka itulah yang kami minta bantuan untuk mencermati itu, sekaligus untuk membuat usulan, mengkaji dan membuat usulan-usulannya, sehingga kemudian itulah yang dapat kami selesaikan, dan kemarin sudah kami sampaikan kepada Pak Kholik, dan lumayan Pak, jumlahnya 300 halaman. Betul. Dan tentunya tidak akan mudah, dan juga tidak mungkin dalam waktu singkat untuk melihat itu semuanya. Itu. Tetapi tentunya dengan kemarin yang sudah kami sampaikan juga, garis besarnya sudah kami sampaikan, moga-moga dapat difahami lah. Tapi yang penting adalah bagi kami adalah bahwa kami pasti akan mematuhi segala peraturan, segala perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah di dalam segi kesehatan secara keseluruhan ini Pak, semuanya. Karena tentunya memang sebagaimana tugas kami adalah harus memperbaiki kesehatan, bahkan meningkatkan kesehatan di bidang di masyarakat NKRI ini, terutama kalau kita lihat bahwa
bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan yang sudah mencanangkan mengenai gerakan masyarakat sehat, dan ini suatu usaha yang akan ditempuh untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Saya kira itu, Pak. Ya. Ya, gimana Pak tanggapan Bapak terkait dengan upaya ini wilayah? Ya, sekali lagi kami mengapresiasi Pak Joko dan teman-teman. Saya juga sudah membaca sebagian, tentu karena betul ini Bapak Ibu, rekan sejawat para dokter, omnibus ini akan menyangkut kurang lebih 8 atau 10 undang-undang. Ya, semua akan dijadikan satu, dan tentu ini pasalnya menjadi sangat banyak, tadi sekitar 470-an. Nah, ini membutuhkan pencermatan ya banyak orang, karena pasal yang begitu banyak kalau dibaca kadang-kadang ya kita melihat sulit, apalagi kalau yang bukan profesinya tidak serta-merta langsung bisa paham konteksnya. Karena inilah sedang tahap proses pembentukan undang-undang, dan sekali lagi setiap pembentukan undang-undang harus melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, ini yang harus kita manfaatkan, bagaimana semua teman-teman profesi ini mencermati, dan saya sudah lihat poin-poinnya cukup banyak yang penting. Nanti kita akan tindak lanjuti kembali. Tentu saya juga akan mempelajari, dan pada saat kita akan ketemu lagi untuk sebelum proses pembahasan undang-undang ini akan berjalan, kita akan ketemu lagi untuk mendalami sekali lagi dan mensarikan kurang lebih dari sekian banyak ini poin-poin penting yang akan kita kawal yang bagian mana saja. Yang pada intinya tetap dalam semangat kita semua tentu akan patuh pada semua produk undang-undang, tetapi ketika dibentuk itu memang kesempatannya adalah sebaik mungkin atau sebanyak mungkin masukan harus didengarkan agar rumusannya benar-benar mencerminkan aspirasi, mencerminkan kebutuhan masyarakat. Karena undang-undang itu dibentuk tujuannya adalah untuk kebaikan masyarakat, tidak lain daripada itu. Nah, makanya sekali lagi kami apresiasi kerja cepat kurang lebih seminggu sudah bisa menghasilkan sebuah DIM, Pak, ya, DIM-nya yang cukup komprehensif. Nanti kembali kita akan sarikan dan kita akan jadikan bahan untuk masukan nanti di DPR dalam pembahasan. Ya, mungkin teman-teman masih jadi pertanyaan ya, sebenarnya senator itu apa sih? Ya. Legislator itu apa sih? Mungkin bisa bedanya apa sih Pak, senator, legislator itu bagaimana? Iya, memang sejak era reformasi, parlemen kita itu memiliki kamar-kamar atau kalau dalam konteks istilah ketatanegaranya, kalau dulu hanya satu kamar, sekarang itu ada kamar kedua atau bikameral. Bikameralnya adalah ada DPR, konsepnya dia mewakili orang. Makanya cara menghitungnya kursi DPR itu ada 675-an, itu adalah basisnya jumlah penduduk Indonesia. Nah, kalau kami DPD RI itu basisnya perwakilan daerah provinsi. Besar kecilnya provinsi tidak mempengaruhi jumlah, kan semuanya sama. Masing-masing provinsi 4 orang. Nah, itu bedanya kami antara DPR dengan DPD dari segi keterwakilannya. Jadi kami disebutnya adalah perwakilan daerah, DPR perwakilan rakyat. Kemudian dua lembaga ini anggotanya bergabung dalam MPR. Jadi anggota MPR adalah anggota DPR dan anggota DPD. Nah, kami kewenangan kami kurang lebih sama dengan DPR, ada legislasi, ada anggaran, dan ada pengawasan. Hanya lingkupnya kami dibatasi hal yang terkait dengan otonomi daerah atau kepentingan daerah dan hubungan pusat dengan daerah. Karena masalah kesehatan ini juga ada mengatur kewenangan daerah, juga terkait dengan bagaimana hak-hak masyarakat di daerah, maka juga nanti ada singgungan bahwa ini materinya juga ada kepentingan-kepentingan daerah. Itulah kenapa kami dari awal ketika proses ini berjalan, kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman OP, sektor kesehatan, agar jangan sampai ada hal yang terlewatkan. Nantinya kita akan jadikan bahan untuk kami sampaikan ke forum DPR, atau juga kita akan melakukan berbagai pendekatan, mengkomunikasikan ini loh
usulan ini loh, gagasan supaya rumusannya benar-benar sesuai dengan konteks yang akan dituju oleh undang-undang ini. Itu Mbak Reni. Iya Pak Khalid, terima kasih. Kalau yang di DPR RI Pak, yang bersinggungan langsung dengan rancangan undang-undang Omnibus Law terkait kesehatan tuh sebenarnya di mana tuh Pak? Ya, ini karena RU inisiatif sudah menjadi keputusan DPR dan nanti akan dikirimkan kepada Presiden, dan kalau ada terkait keputusan DPD juga DPD tembusannya itu nanti akan masuk pada fase pembahasan. Pembahasan itu ada pembahasan namanya tingkat 1 dan tingkat 2. Tingkat 1 nanti pembahasan DIM, jadi pasal per pasal akan dibahas oleh DPR, pemerintah, dan perwakilan DPD, tripartit itu untuk ini. Nah, di DPR nanti akan ditugaskan bisa ke pansus, kalau dianggap itu lintas komisi biasanya dibentuk pansus, atau dibahas oleh badan legislasi, alat kelengkapan DPR yang khusus menangani urusan perundang-undangan, atau menjadi komisi. Kalau komisi DPR komisi 9. Nah, nanti kita akan tunggu ini tugaskan ke siapa oleh DPR, oleh BAMUS atau Badan Musyawarah DPR. Nanti kalau sudah ditugaskan di alkel mana tadi, apakah pansus, apakah balik, apakah komisi 9, baru ketahuan kapan mulai dibahas, dan kita akan terus untuk ikut mengawal. Baik Pak Khalid, terima kasih. Dan apakah ada kemungkinan bahwa kita juga dilibatkan ataupun diajak bicara terkait dengan pembahasan tersebut Pak Khalid? Karena kan kita tadi sudah mengurai, membahas pasal demi pasal, sehingga apakah diperkenankan juga sebagai faktor ya Pak? Karena itu kan luncuran, itu kan ada faktor yang harus ikut. Itu bagaimana Pak nanti proses kedepannya itu, kita masuknya itu kapan dan bagaimana cara masuknya itu? Tadi pada saat pembahasan itu biasanya ada tahapan-tahapannya. Pertama ada rapat kerja dengan menteri yang mewakili pemerintah, dan kalau kewenangan DPD nanti juga DPD rapat bersama awal itu untuk menentukan jadwal pembahasannya. Kemudian yang kedua tahapan nanti akan ada tahapan RDP, rapat dengar pendapat, untuk mengundang stakeholder menyikapi rancangan undang-undang ini. Nah, di forum ini ada ruang untuk masuk. Nah, selain itu secara proaktif bisa saja perwakilan masyarakat atau perseorangan atau siapapun boleh memberikan usulan. Jadi nanti kalau ID Jawa Tengah sudah berkoordinasi dengan ID pusat misalnya, boleh menyampaikan langsung, bisa juga bersurat kepada nanti misalnya apakah pansus, apakah balik, bahwa ini masukan dari kami, bisa. Cara mengetahui itu kapan dilaksanakan RDP-nya itu bagaimana Pak? Kalau RDP tentu nanti ketika sudah ketahuan jadwal pembahasannya baru bisa secara pasti diketahui. Nah, tentu nanti kami akan menginformasikan Pak tahapan-tahapan itu, sehingga kapan bisa menyampaikan masuk itu bisa diketahui nanti. Nah, tetapi kalau seandainya misalnya ingin menyampaikan melalui surat, kapan saja bisa. Misalnya di Jawa Tengah seizin di pusat misalnya boleh menyampaikan langsung, bisa juga bersurat dengan tembusan ke mana kepada alat yang nanti atau alkel yang akan membahas ini. Jadi bisa. Atau kalau kemudian ingin hearing juga boleh. Misalnya kami misalkan teman-teman OP membuat permohonan kepada apakah pansus tadi atau balik yang membahas nanti itu, bahwa kami ingin menyampaikan pandangan dan masukan, itu juga boleh. Biasanya selalu diaspirasi disetujui untuk hearing atau bagaimana Pak selama ini? Selama ini biasanya tentu akan diterima setelah ada melakukan surat resmi, nanti kemudian mohon penjadwalan, akan diberikan waktu untuk menyampaikan masukan-masukannya apa, itu akan disampaikan. Karena tadi tahapannya raker dengan pemerintah dulu untuk jadwalnya, kemudian masuk ke jadwal pembahasan itu masih rapat besar itu RDP itu dengan berbagai sektor. Nah, kemudian masuk namanya panja, panitia kerja. Ini kalau misalnya dibahas di balik itu misalnya itu atau di komisi kan
anggotanya komisi 51, kalau balik sekitar 75-50 lah. Tapi nanti diperkecil namanya panja. Nah di panja ini sudah pembahasannya pasal per pasal, itu diketok, kalau sudah setuju ketok per pasal terus. Dimnya di ini. Jadi itu, nah selain melalui di alkel ini, teman-teman juga bisa memberi masukan kepada fraksi. Fraksi misalnya kan ada fraksi, semua fraksi yang ada DPR itu kan menjadi pihak di dalam pembahasan. Itu bisa diberikan hearing. Kalau hearing ke fraksi bisa kapan saja, tapi tentu ketika pembahasan, tentu semua ini akan menjadikan usulan dan masukan lebih banyak didengar, usulan lebih banyak diperhatikan. Jadi sebanyak mungkin ruang yang bisa menjadi pihak dalam ini tentunya harus diberikan usulan disampaikan. Kalaupun bisa langsung lebih bagus, kalau tidak minimal semua bersurat ke 9 fraksi, disurati bahwa ini loh usulan kami, ini pandangan kami, mohon. Bagus lagi kalau mereka biasanya juga menerima Pak untuk langsung. Jadi selain di forum besar yang pembahasan, bisa juga langsung ke masing-masing fraksi termasuk ke DPD RI. Iya Pak, jadi prosesnya mungkin bisa kita lakukan dengan 3 cara tadi Pak ya. Jadi kita bersurat, kita juga di RDP, kemudian kita juga hearing. Cuma supaya nggak terlambat nih Pak, bagaimana nih caranya? Ya, makanya kalau supaya tidak terlambat, kita harus betul-betul memantau perkembangan tahapannya ini, jadwal pembahasan nanti ini. Memang tentu nanti saya akan menginformasikan tahapan-tahapan itu supaya kita semua mengawal, karena kami sejak pertemuan pertama sudah komit dengan teman-teman OP Jawa Tengah, kita juga ingin ikut berpartisipasi mengawal undang-undang ini, sehingga updatingnya bisa kita, makanya ketika masih draft kami sudah kirimkan supaya dari awal sudah mulai itu, dan ketika draft akhir pun kami kirimkan kembali supaya teman-teman bisa terus in charge dengan proses ini dan draft ini. Ibu Ren. Nah, teman-teman di wilayah Jawa Tengah ya, di cabang dan teman-teman Jawa semua yang teman-teman dokter ya, jangan khawatir dan jangan takut. Di sini ada Pak Abdul Kholik yang akan semangat sekali mengawal kita, dan pemerintah bersama rakyat ya tentu saja ya, kita juga menjadi bagian dari kemajuan bangsa ini ya Pak Kholik ya. Jadi kita nggak akan ditinggal dan tidak akan diabaikan, dan akan selalu diajak, baik tadi bagaimana cara bersurat dan kepada siapa, kemudian bagaimana kita melakukan proses hearing dengan para fraksi-fraksi yang ada di DPR RI, dan tentu saja bersama Pak Abdul Kholik. Nanti saya akan ikut memfasilitasi, misalnya ingin ketemu dengan fraksi atau di mana, nanti kita akan sampaikan, kita akan juga bareng-bareng bisa ke sana. Iya, terima kasih banyak Pak Abdul Kholik. Dokter Joko, mungkin bagaimana rencana kita ke depan ya? Berarti kita harus segera menyusun mulai dari surat, proses hearing, kemudian bagaimana kita RDP. Nah itu bagaimana Dok? Ya, terima kasih. Jadi ingin saya tambahkan di sini bahwa setelah kami mendapatkan draft dari DPD RI pada waktu itu, kami juga tidak sendirian Pak Abdul Kholik. Kami juga bersama-sama dengan organisasi profesi kesehatan lainnya. Dalam hal ini adalah PDGI dari dokter gigi, kemudian dari PPNI dari perawat, kemudian dari IAI dari apoteker, dan dari IBI dari bidan. Kami kemudian sudah mempelajari bersama, dan tentunya masing-masing kemarin sudah menyampaikan secara garis besar pandangan dari masing-masing OP. Tetapi tentunya seperti yang setelah kami buat, nanti tentunya secara rinci akan disampaikan oleh OP tersebut. Nah, ke depan tentunya kami akan setelah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Kholik, maka kami akan mengikuti perjalanan semuanya ini, dan memang kita bisa mencarinya di dalam, contohnya saja di dalam channel-channel yang ada di parlementaria misalnya, itu kita bisa mengikuti berita-berita yang di sana. Sehingga tentunya kami dari awal sekarang sudah akan mempersiapkan untuk hearing dulu Pak, yang bisa kami sampaikan melalui surat misalnya, baik ke fraksi maupun ke balik dan sebagainya. Itu kita akan mengikutinya semuanya.
Dan tentunya pada kesempatan ini supaya teman-teman semuanya yang ada di wilayah Jawa Tengah, jadi cabang, perhimpunan dan seminat yang ada di Jawa Tengah bisa mengetahui bahwa kami ini mendapatkan kehormatan, dan untuk itu kami merasa bangga bahwa kami dilindungi oleh DPD. Untuk itu saya ingin memperlihatkan bahwa kami mendapatkan tanda penghargaan bersama dengan OP yang lainnya dari DPD RI. Yang kemarin itu belum mungkin teman-teman belum melihat. Untuk itu saya minta tolong untuk disampaikan ininya biar kelihatan. Yuk. Ya. Oh iya ya. Ini anugerah pahlawan pandemi. Ya. Nah, ini karena jadi, ini ingin saya perlihatkan pada teman-teman, inilah yang kami terima dari DPD RI, dan untuk itulah kami mohon bahwa semangatnya jangan sampai kita putus di tengah jalan, kita lanjutkan terus dan kembali lagi demi pelayanan masyarakat yang terbaik. Apapun yang akan terjadi, kita tetap memberikan pelayanan terbaik untuk NKRI ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Abdul Khalik telah memberikan penghargaan ini dan selalu mengawal kami. Tentunya harapan sangat besar kami sampaikan kepada Bapak. Baik, sekali lagi saya atas nama DPD RI Jawa Tengah terutama ini memberikan penghargaan bahwa para dokter ketika pandemi kemarin, saya juga penyintas Pak. Betul-betul suasananya sangat mencekam Pak, dan kita semua sangat bergantung kepada dokter, sehingga kami memberikan anugerah khusus Hari Pahlawan, dan ini merah putih bahwa dokter adalah pahlawan pandemi bersama OP kesehatan yang lainnya. Begitu Pak. Terima kasih Pak Khalik sekali lagi, dan kami mohon doa restu bahwa kami dapat melaksanakan tugas kami sesuai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga harapan semuanya. Itu tujuan kita semua Pak. Matur suwun nggih. Suwun. Baiklah teman-teman sejawat yang ada di Jawa Tengah, baik itu cabang, perhimpunan dan seminatan. Demikian pertemuan kita kali ini dengan Bapak Abdul Khalik. Luar biasa Bapak, terima kasih sekali dan mohon doanya semoga di wilayah juga di Jawa Tengah diberikan kemudahan dan semoga Pak Khalik juga diberikan kemudahan, kesehatan, semuanya, kelancaran, dan mari kita bersama membangun negeri ini. Dan terima kasih atas kesempatannya datang ke ID Wilayah, dan harapannya semoga kita semua juga menjadi insan yang meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan bangsa ini. Amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di podcast di Wilayah Jawa Tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.